Halo, gue Bila dari Cap Bagong, gue tim marketingnya. Halo, gue Pius dari Cap Bagong juga, gue dari tim operasional dan finance-nya. Oke, mungkin pertama-tama ya, jadi struggle awal kita itu ketika operasional Cap Bagong adalah sebenarnya kita buka tuh cukup telat. Karena pada awalnya itu kita pengen buka itu di pertengahan 2021, which is bulan Juli gitu. Cuman karena terkendala dari kebijakan PPKM segala macam, akhirnya kita baru bisa buka tuh di bulan akhir Agustus. Itu sih sebenarnya yang struggle kita alami dalam masa COVID ini lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus adanya PPKM terus-terusan, jadi bikin, yaitu kalau misalnya mau bikin ngundang orang, inviting orang untuk datang ke toko as in massive, kayaknya nggak bisa nih. Karena kan dari segi toko juga kapasitasnya nggak besar. Terus dengan PPKM yang kayak gini terus, kayaknya nggak bijak kalau kita ngundang orang tapi lagi PPKM gitu. So dari segi awareness, akhirnya untuk tokonya sendiri nggak terlalu cepat gitu jalannya. Hal-hal kayak gitu sih. Oke, mungkin ini berkaca dari inspirasi dulu ya awalnya ya. Jadi ketika dulu gua kepikiran buat bikin toko tembakau, dulu belum ada namanya nih toko tembakau. Itu dari observasi gua sendiri, rata-rata toko tembakau itu punya persepsi brand yang heritage, old school. Kalau misalnya ngomongin warna, banyak yang kayak coklat, unsur kayu-kayu kayak gitu. Nah di situ gue mikir, bisa nggak ya sebuah produk tembakau itu dibawa dengan fun, gitu. That's why kita mencoba untuk ngulik branding yang emang gimana sih biar ini bisa menjadi persepsinya lebih fun. Terus kenapa namanya Cap Bagong? Jadi awalnya itu diambil dari cerita tentang penakawan. Penakawan itu adalah ya, kalau misalnya di Jawa ada Bagong, Gareng, Semar, Petruk, itu tau kan lah ya nama-nama tersebut. Nah kebetulan Bagong ini adalah sosok yang paling banyol lah di dalam ceritanya itu, yang paling fun, paling ya udah nggak lawak lah pokoknya. Nah itu kita pengen bawa karakternya ke brand Cap Bagong ini, kayak gitu dari penakawan tersebut. Kenapa? Karena intinya tuh di awal pas kita mau bikin Cap Bagong ini, keyword yang kita highlight adalah tetap kita mau bawa heritage-nya, karena ini tetap ya, tembakau tuh menurut kita kayak kopi banget yang bisa lo explore di seluruh Indonesia, punya cerita masing-masing. So heritage-nya mau kita bawa banget. Tapi kita pengen buat ini fun dan as in bisa jadi culture buat anak-anak muda lagi, karena kan stigmanya tembakau tuh kalau nggak negatif terlalu tua kan gitu. Padahal ternyata kalau kita ulik banyak kok anak-anak sekitar yang udah pakai lintingan lagi gitu. So itu sih ya. Apa? betul. Make tobacco great again ya. Yeah. Kalau mungkin dari segi produk, aku bisa bilang dari pemilihan rasanya sih, kita emang variatif banget dan banyak lah. Mungkin sekarang berusahanya di tembakau linting, tapi kita juga udah punya plan, punya strategi untuk expand nih dari cuman tembakau linting, apalagi yang bisa dikulik. Misalkan tembakau yang pakai selongsongan, mungkin ini sekarang belum ada tapi udah ada di pikiran kita. Atau misalkan tembakau cangklong atau cerutu, nah itu udah ada di pikiran-pikiran kita untuk develop produknya. Terus kedua juga kita coba sesuaiin rasa yang ada di toko ini tuh match dengan karakter-karakter yang disukai oleh konsumen-konsumen kita atau pemuda-pemuda di Jakarta. Karena setelah beberapa waktu nih ya kita coba berusaha explore sebenarnya orang-orang Jakarta suka apa nih, ternyata mayoritas dari mereka tuh suka yang malah justru manis-manis, bisa dibilang manis-manis ya. Artinya flavor yang lucu-lucu, flavor yang unik-unik. Mungkin kalau misalnya tembakau daerah, oke, ada beberapa yang suka tapi cuman karakter tertentu. Tapi mayoritas dari mereka sukanya rasanya yang
manis, yang unik, yang buah-buahan, yang apa mungkin vanilla gitu-gitu. Dia sukanya banyak kan yang kayak gitu. That's why kita coba provide itu di dalam produk lain kita. Plus kalau selain palingan ujungnya juga kita pengen banget nih bisa jadi artisan tobacco. So akhirnya nanti kita yang lo nggak bisa nemuin tembakau rasa ini nih di tempat lain gitu. Karena kita yang ngeracik sendiri itu sih maksudnya goalsnya. Dan sebenarnya beyond si tembakau sendiri, menurut gue yang bikin beda Cap Bagong sama yang lain adalah experience-nya ini nih yang kita kasih. Yang tadi Pius bilang, kalau lo ke tempat tembakau biasanya mood board-nya tuh sama lah, mirip-mirip aja gitu. Nah, kita tuh pengen bikin sesuatu yang fun, yang bikin orang bisa stay di sini ngobrol, dan ternyata serunya adalah goals-nya agak tercapai nih, karena tiap orang yang datang ke sini akhirnya ngobrol, karena kopi sama rokok tuh nggak pernah salah untuk buat satu obrolan yang lebar, yang aneh-aneh. Nah itu tuh kita dapetin banget di sini. Kadang kalau dengerin customer kayak cerita tentang hidupnya, terus tiba-tiba ada topik A, topik B, topik C. Nah itu yang pengen kita dapetin di sini gitu sih. And also convenient lah. Kita pengen coba bahwa biasanya kalau nemu toko-toko tembakau kan seringkali di pinggir jalan atau warung-warung. Nah kita pengen coba ngasih experience belanja buat konsumen itu yang lebih nyaman, yang lebih asik, bisa ngobrol langsung dengan apa namanya, kita sebutnya profesional roller kita. Gitu sih keren. Cara pertama akhirnya yang kita lakuin, satu, kita sadar kita harus jemput bola ya. Jadi kadang nggak toko ini doang yang harus kita jadiin utama gitu. Akhirnya kita yang jemput bola dengan cara kita pop up di coffee shop dan creative space. So far kita udah pop up di 2 tempat, di Suasana Kopi sama di Adara Coffee di Bintaro. Dan ternyata seru banget sih ternyata kalau kita datang, karena akhirnya nge-penetrate market yang lebih gede, market yang beda, dan akhirnya mereka juga kesini lagi. Itu satu. Terus yang kedua, kita main community sih. Jadi kita lagi sering inviting komunitas atau brand untuk datang ke sini. Kita bikin private. Jadi khusus sesi untuk dia, terus kita bisa jelasin tembakaunya lebih deeper lagi sama profesional roller kita yang tadi, ngobrol-ngobrol, nanti jadinya belanja gitu-gitu loh sih. Penetrasinya tuh akhirnya, oh gue yang harus jemput bolanya nih, nggak bisa cuma nih toko doang yang bikin orang datang gitu sih intinya. Oke, harapan buat industri kreatif. Kalau gue suka baca-baca, industri kreatif tuh cukup gede ya porsiannya di antara industri-industri yang lain. Betul. Dan gue berharap sih sebenarnya industri kreatif ini bisa jadi salah satu industri yang menopang ekonomi Indonesia juga, kayak gitu loh. Maksudnya Indonesia terkenal dengan sumber daya alam gitu, tapi bukan berarti Indonesia harus merasa nyaman nih dengan sumber daya alam yang mereka miliki. Tapi menurut gua orang-orang Indonesia tuh pada kreatif juga kok, banyak banget yang kreatif, dan alangkah baik kalau itu emang benar-benar dikembangin dan benar-benar bisa akhirnya menjadi tulang punggung juga bagi perekonomian Indonesia. Itu sih yang gue harapin dari industri kreatif. Cap Bagong dibuat, kita pengen kalau di daerah culture-nya udah ada. Nah, di sini nih yang masih terpendam ini, kita yang bisa bikin trennya naik gitu. Karena toko tembakau ada kok di Jakarta, tapi belum ada nih trennya gitu. Semoga fully dengan adanya Cap Bagong dan toko-toko tembakau lain kita bisa kerja sama untuk bikin industrinya, untuk bikin trennya tembakau di Jakarta makin naik. Karena emang sih kalau dilihat mungkin tembakau udah mulai ditinggalin nih sebenarnya dari sama anak-anak muda kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu misi kita sih buat coba bangkitin lagi tren tembakau ini, ngenalin lagi tren tembakau ini ke anak-anak muda, karena ya di luar sana kalau kita ke daerah semua orang pada ngelinting, semua orang paham, tapi kenapa kok itu yang sebenarnya bisa dibilang kayak tradisi atau heritage dari Indonesia sendiri itu malah nggak diperkenalkan lah ke kalangan metropolitan kasarnya kayak gitu. Padahal it's something unique to try juga kok.
Gitu sih paling sebenarnya harapannya. Thank you Jendela Lokal. Thank you banget Jendela Lokal.